Kata Ummu Sulaim kepada suaminya, "Bang, besok tolong selenggarakan jenazah anak kita." Barulah Abu Talhah kaget, ditengok rupanya anak sudah meninggal dunia. Nah, kira-kira siapa yang bisa seperti itu? Disampaikan oleh Abu Talhah kepada Rasulullah kisah itu. Jadi Ummu Sulaim itu tak menceritakan sedikit pun cerita, tidak membuat suaminya risau, tak membuat suaminya tergaduh, karena dia ingin memberikan sebuah ketenangan kepada sang suami. Jarang perempuan yang seperti ini, jarang sekali. Kita mungkin ya tidak ada teriakan, isakan tangis, ada, tapi setelah itu anak pertama. Jadi kata Sayyidina Abu Talha kepada Ummu Sulaim, "Kenapa engkau tidak memberikan kabar ini kepada aku tadi? Pas ketika aku datang, kenapa engkau tak sampaikan?" Kata Abu Talha kepada Ummu Sulaim. Jadi kata Ummu Sulaim, "Aku tidak ingin merasakan, memasukkan kesusahan, kesedihan yang ada di dalam hatiku kepada suamiku. Aku takut aku termasuk istri yang durhaka." Begitu nih, risau saja suami, resah saja suami, lah durhaka menurut Ummu Sulaim. Macam mana kira-kira tu kalau mak, kalau dibanding bini awak kini kan tak ada. Kalau dibandingkanlah dengan perempuan yang ada hari ini dengan Ummu Sulaim, memang tak ada. Radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik, sahabat Nabi yang lebih dikenal dengan sahabat khidmah, sahibul khidmah, orang yang berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik usia 7, ada yang mengatakan 7 tahun sudah menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, langsunglah sang ibu memberikan Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang ibu mengatakan kepada baginda Nabi, "Aku tak punya harta untuk perang ya Rasulullah. Aku tak punya apa-apa yang bisa aku berikan untuk Islam, tapi aku punya anak. Ni anakku. Jadikanlah dia sebagai pembantumu. Jadikanlah dia sebagai khidmat untuk Islam." Diterimalah Anas bin Malik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang paling bagus akhlaknya, anak yang paling cerdas akalnya, sehingga itulah Nabi doakan dengan 3 doa. Ya Allah, berkahilah umurnya, berkahilah rezekinya, kemudian berkahilah anaknya. Jadi apa kata Anas bin Malik? Qala Abu Talha li Ummi Sulaim. Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim. Nah, Abu Talha ko apa tirinya? Ayah tiri Sayyidina Anas bin Malik namanya Abu Talha. Orang kaya tampan. Orang kaya tampan. Itu ayah tiri daripada Anas bin Malik. Ibu Anas bin Malik itu yang disebut dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni perempuan taat Madinah. Cantik, taat lagi Madinah. Itu Ummu Sulaim. Tapi yang paling kuat imannya. Ummu Sulaim ini termasuk yang mendapat perhatian khusus daripada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak dalam satu riwayat disebutkan, bahwa Ummu Sulaim ini salah satu daripada perempuan ahli surga. Orangnya taat sekali. Jadi suatu ketika bercerailah Ummu Sulaim dengan ayahnya Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik punya ibu namanya Ummu Sulaim, punya ayah itulah yang disebut dengan Malik, atau yang disebut dikenal juga dengan Abu Sulaim. Pisah. Kenapa pisah? Karena Ummu Sulaim masuk Islam. Ummu Sulaim ini kuat imannya. Ketika terdengar ada seorang nabi di Makkah, Ummu Sulaim menyatakan bahawa dirinya masuk ke dalam Islam. Setiap malam Ummu Sulaim menceritakan tentang baginda Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik pun tentu ikut ibu. Karena memang setiap saat jumpa dengan ibu, setiap saat dengar cerita dari ibu, akhirnya Ummu Sulaim pun masuk Islam. Berpisahlah, bercerailah Ummu Sulaim dengan ayahnya Sayyidina Anas bin Malik. Tak lama kemudian setelah itu ni Ummu Sulaim, ni Abu Talha, ni Anas bin Malik sudah mulai agak besar ya, di usia 2-3 tahun sampai sudah 4 tahun. Kemudian datanglah Sayyidina Abu Talha. Abu Talha ni kafir juga sebelumnya. Orang kaya, uangnya banyak, di Madinah itu Ansar, asli penduduk Madinah.
hartanya banyak, kemudian orangnya tampan, gagah. Nah, Abu Talhah ini ingin meminang Ummu Sulaim. Jadi memang sudah lama Abu Talhah ini menginginkan Ummu Sulaim. Karena kata Abu Talhah, setiap aku melewati sebuah jalan dan aku berjumpa dengan Ummu Sulaim, dipastikan dadaku berdebar. Begitulah kira-kira ini. Jadi kalau nampak Ummu Sulaim di jalan tu oleh Sayyidina Abu Talhah, berdobok jantung Abu Talhah. Perempuan cantik Madinah. Ummu Sulaim itu langsung gerogilah, begitulah gerogi. Ya. Gerogilah daripada Sayyidina Abu Talhah. Jadi mendengar Ummu Sulaim bercerai dengan suaminya, langsunglah Abu Talhah masuk. Datang Abu Talhah melewati banyak orang-orang yang terkemuka di Madinah, datang ke Ummu Sulaim untuk melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim jawabannya polos saja. Kata Ummu Sulaim, tidak ada sebenarnya alasan kita untuk menolak Abu Talhah. Dengan ketampanannya dia tampan, dengan kekayaannya dia kaya. Tak ada yang bisa untuk kita, kecuali kata Sayyidina Ummu Sulaim, yang menghalangi dia untuk menikah denganku adalah dinuhu, agamanya. Dia kafir. Sedangkan aku Muslim, kata Ummu Sulaim, aku tak bisa untuk menerima tunangan pinangan dia. Akhirnya disampaikanlah oleh orang tadi kepada Sayyidina Abu Talhah. Kata Abu Talhah, jadi kalau begitu apa kehendak dia? Apa keinginan dia? Jadi keinginan keinginan Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, mahar pernikahan itu adalah dia masuk ke dalam Islam. Nah, mau nak? Oh, rupanya keberatan. Orang kaya berat untuk menerima mahar itu. Dan Sayyidina Ummu Sulaim pun tidak gila dengan hartanya, tidak juga gila dengan kekayaannya. Kalau dia keberatan tidak apa-apa. Lama masa menunggu waktu itu. Mungkin lama masa berpikir, bersobok di jalan, berdobok je jantung. Jadi apa caranya? Akhirnya Sayyidina Abu Talhah menyatakan dirinya masuk Islam, kemudian menikahlah dengan Ummu Sulaim. Itulah ibu Sayyidina Anas bin Malik. Baru menikah, dapat anak. Jadi dapat anak tadi itu diberilah nama dengan Umair, kalau tak salah nama anak pertama ya. Sayyidina Abu Talhah dengan Ummu Sulaim. Umair. Jadi suatu ketika Umair ni sakit. Anak ni cukup sudah bagus perkembangannya, tumbuh kembangan, tiba-tiba anak ni sakit. Ummu Sulaim, Abu Talhah ada keperluan keluar daripada rumahnya, ya, mencari nafkah dan lain sebagainya. Ni anak sedang sakit ini. Abu Talhah keluar. Balik Abu Talhah itu sudah selesai salat Isya di Masjid Nabi. Selesai salat Isya di Masjid Rasulullah, Abu Talhah baru pulang ke rumah. Abu Talhah pulang ke rumah langsung bertanya ke Ummu Sulaim, macam mana kabar anak kita? Umair, kan anak pertama ni. Macam mana kabarnya? Ini kan sakit itu. Jadi kata Ummu Sulaim, memang Ummu Sulaim ni perempuan yang paling kuat imannya, yang paling tegas dan kuat daripada fisiknya. Apa kata Ummu Sulaim? Anak kita bang, tidak ada waktu, tidak ada keadaan yang lebih tenang bagi anak kita kecuali pada saat ini. Maksudnya anak kita tu sudah tenang, begitu ni. Anggapan suami tenang itu anak kalau cegak lah sehat. Akhir tak ditengok dia ke dalam kamar lagi. Ada. Dia biasa saja. Dihidangkan dengan makanan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim memasak makanan siang itu, sore itu. Ini untuk suami pulang kerja cari nafkah. Dihidangkan makanan, dah makan dengan nikmatnya, dengan lahapnya Sayyidina Abu Talhah. Dan setelah itu, waktu pun istirahat, diajak masuk ke kamar oleh Ummu Sulaim, kemudian bercerita-cerita dengan sebuah keindahan-keindahan. Kemudian bahkan dalam riwayat hadis sahih itu sempat berhubungan suami istri. Kok anak dalam kamar jenazah ni? Anak dalam kamar meninggal dunia. Belum diucapkannya sedikit pun anak tadi yang meninggal tadi kepada sang suami. Hubungan. Setelah selesai hubungan, dah agak reda, dah agak tenang, kata Ummu Sulaim kepada suaminya, bang, besok tolong selenggarakan jenazah anak kita. Barulah Abu Talhah kaget, ditengok rupanya anak sudah meninggal dunia. Nah, kira-kira siapa yang bisa seperti itu?
Disampaikan oleh Abu Talha kepada Rasulullah kisah itu. Jadi Ummu Sulaim itu tak menceritakan sedikit pun cerita, tidak membuat suaminya risau, tak membuat suaminya tergaduh, karena dia ingin memberikan sebuah ketenangan kepada sang suami. Jarang perempuan yang seperti ini, jarang sekali. Kita mungkin ya tidak ada teriakan, isakan tangis, ada, tapi setelah itu anak pertama. Jadi kata Sayyidina Abu Talha kepada Ummu Sulaim, kenapa engkau tidak memberikan kabar ini kepada aku tadi? Pas ketika aku datang, kenapa engkau tak sampaikan? Kata Abu Talha kepada Ummu Sulaim. Jadi kata Ummu Sulaim, aku tidak ingin merasakan, memasukkan kesusahan, kesedihan yang ada di dalam hatiku kepada suamiku. Aku takut aku termasuk istri yang durhaka. Begitu nih, risau saja suami, resah saja suami, lah durhaka menurut Ummu Sulaim. Macam mana kira-kira tu kalau mak kau dibanding bini awak kini kan tak ada. Kalau dibandingkanlah dengan perempuan yang ada hari ini dengan Ummu Sulaim, memang tak ada. Tersinggung saya tak mau dia, resah saja hati suami tak mau. Apalagi nak berdebat tu pula dengan sang suami. Tak ada. Memang muti'ah, perempuan yang taat sekali Ummu Sulaim. Akhirnya disenggarakan oleh sang suami Abu Talha, jenazahnya dikuburkan. Abu Talha pun datang ke Rasulullah menyampaikan. Kemudian apa kata Nabi? Langsung ketika itu Nabi mendoakan, semoga Allah berkahi anak kalian, semoga Allah berkahi pernikahan kalian. Nabi buat seperti itu. Sampai diceritakan oleh Abu Talha bahwa aku malam tadi hubungan ashab itu hubungan suami istri Rasulullah. Sampai ditanya balik oleh Rasul, saking tak yakin Nabi rasanya, Nabi tanya lagi, "Fahsabakum? Kalian hubungan suami istri malam tadi, malam itu?" "Iya ya Rasulullah." Langsung Nabi doakan, semoga Allah berkahi kalian. Rupanya ternyata betul. Hubungan yang dia malam itu langsung membuahkan hasil. Maksudnya langsung Ummu Sulaim ini hamil kembali. Itulah punya anak, diberi namalah anak itu oleh Rasulullah dengan nama Abdullah. Jadi kata Anas bin Malik dalam riwayat hadis sahih itu, adikku baru lahir. Anas bin Malik berarti dah agak besar berarti itu. Adikku baru lahir, aku diperintahkan ibuku untuk menggendongnya dan membawanya ke Rasulullah, dan di tanganku ada kurma. Hadisnya sahih itu. Untuk apa kurma itu? Untuk tahnik. Jadi tahnik itu sunnah, bukan bid'ah itu. Jadi adik baru lahir, digendong sang adik, dibawa adik ke Rasulullah, dan di tanganku ada kurma yang dititipkan oleh ibumu. Ada kurma, dibawa kurma tadi, dibawalah adik tadi ini. Ini ya Rasulullah, ini adikku yang baru lahir ya Rasulullah. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi aku beri nama dengan nama Abdullah. Kata Nabi, Nabi paling suka nama yang paling disukai Rasulullah, nama anak adalah Abdullah. Abdullah, anak Nabi Abdullah. Siapapun minta nama kepada Nabi, Nabi rekomkan dengan nama Abdullah. Itu Nabi paling suka nama Abdullah. Ya, ada dalam satu riwayat disebabkan karena ayah Nabi namanya Abdullah. Nabi tak berjumpa dengan Abdullah dengan ayah, cinta Rasulullah kepada ayah. Siapa saja meminta untuk membuatkan nama anaknya, mentambalkan nama anaknya, diberi nama dengan nama Abdullah. Diberikanlah kurma tadi. Jadi kata Nabi, ada engkau membuat sesuatu? Kata Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik, ada ya Rasulullah. Diberikan kurma tadi dan dikunyah kurma tadi sampai halus. Dia ambil oleh baginda Nabi dari mulutnya, dimasukkan oleh baginda Nabi ke dalam mulut sang bayi. Maka hadis tentang tahnik itu sahih. Untuk apa kira-kira tahnik itu? Pasti untuk keberkahan, tak ada yang lain. Agar anak ini mendapat keberkahan, agar anak ini air liurnya, agar anak ini makanan yang pertama masuk ke dalam perutnya itu adalah dari air liurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin hari ini para salafiyin, wahabiyin mengingkari hadis tentang tahnik itu? Mereka tak suka, kata mereka tahnik tak ada. Bahkan bukan tahnik saja yang mereka ingkari, azan di telinga bayi, iqamah di telinga bayi pun mereka ingkari. Kata mereka tak ada tu, kata dia. Hadisnya tak ada, kata dia. Azan dengan iqamah pun mereka ingkari. Kalau sekedar tahnik mereka ingkari, okay. Ini sampai azan dan iqamah di telinga bayi mereka ingkari. Padahal jelas hadisnya itu sahih. Baik dengan mengazankan di telinga bayi, baik dengan mentahnikkan, itu jelas hadisnya. Hadisnya sahih.
Itu yang diamalkan oleh orang tua-tua kita dulu. Lahir anak ketek buat kebuya. Habis kau dia ambil bayi, dia buya, dia minum, dia buya, dia gen puluh ke anak kita. Kadang mungkin ditahnikkan. Cuman memang harus kalau orang dulu beramal dengan yakin ya. Kalau kita beramal ragu. Apalagi kau siap ditahnikkan anak wak dia buya tu, kau batuk lu buya tu. Tu nak dulu tu. Siap ditahnikkan, dikunyahnya kurma, dan ambilnya kurma tu disuang ke muncung ke mulut anak gitu. Setelah tu batuk dia tadi. Tu badan ayam maknya ngengek dingin lah, virus lah nak ada lego kata dia. Kalau orang dulu nak dia ibadah dengan yakin ni. Pokoknya akhir liur buya itulah. Pokoknya tabarukan, ambil berkah dengan yang ada di dalam mulut buya tadi. Nah, itu kuatnya daripada Ummu Sulaim. Di Ummu Sulaim, aku berkeinginan, kata Ummu Sulaim, aku berkeinginan dan aku punya azam selama hidupku aku tidak akan pernah menyakiti hati suamiku. Maka beliaulah disebut layak dengan perempuan ahli surga karena kuat daripada imannya dan karena dia tak pernah menyakiti hati sang suami. Tak pernah tu. Suami dongkol, bayangkan dah tadi saja tu. Anak meninggal dunia, anak ada disampaikan ini kata itu. Saking inginnya jangan suaminya ini terganggu, jangan suaminya ini terpikir sesuatu. Nah, begitu ni. Kalau mungkin ada handphone ketika itu, kalau di zaman kita hari ini mungkin dah kita handphone laki tu mungkin. Kau anak lah mati lah macam cepiti je lah katanya kan. Pulanglah cepatnya, pulanglah kata. Kalau Ummu Sulaim tak ditahan oleh Ummu Sulaim. Jadi suatu ketika di dalam riwayat hadis baginda Nabi SAW, jadi Sayyidina Abu Talhah ini Nabi punya tamu. Ada tamu yang jauh, A'rabi. Kalau A'rabi disebutkan dalam hadis, tu tamu tu dari jauh sekali, A'rabi. Datang bertamu ke rumah Rasulullah. Nabi sedang tidak ada makanan di rumah. Tak ada makanan apa-apa di rumah baginda Nabi SAW. Jadi kata baginda Rasulullah SAW kepada sahabat, coba bawa tamu ini ke rumahnya Abu Talhah. Karena Abu Talhah ni rumahnya biasanya ada makanan. Kalau nak kambing, gandum pasti ada makanan. Bawa ke rumah Abu Talhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawalah tamu ni ke rumah Abu Talhah. Tamu Rasulullah tadi ni dibawa ke rumah Abu Talhah. Ni A'rabi ni jauh ni dari pedalaman. Dibawalah ke baginda Nabi ke rumah Sayyidina Abu Talhah. Kata Sayyidina Anas bin Malik yang membawanya, kata Anas bin Malik, ini ada tamu Rasulullah, ini dari pedalaman jauh, belum makan, tidak ada bekal ini. Kata baginda Nabi, disuruh bawa ke ayah teman jangan makan. Kata Abu Talhah, panggil ibumu. Dipanggillah Sayyidina Ummu Sulaim. Setelah itu Ummu Sulaim dipanggil, kata Abu Talhah, ada nak makanan yang akan kita hidangkan untuk tamu Rasulullah itu? Memang Ummu Sulaim ni tak pernah mengatakan tak ada. Ada. Adakah makanan? Ada. Makanan tu sedikit. Padahal Abu Talhah tu belum makan lagi. Kata Anas bin Malik, ayahku belum makan. Ayah tiriku tu belum makan lagi. Tapi karena memuliakan tamu Rasulullah, dimasaklah makanan. Dimasak makanan. Kemudian dihidangkan. Ketika dihidangkan itu, ni malam ini, disengajalah oleh Sayyidina Abu Talhah mematikan lampu. Untuk apa mematikan lampu ni? Supaya jangan tahu dia makanan ini sebanyak apa dan seperti apa hidangan. Dia kata tamu ni, tidak ada nur, misbah, cahaya, lampu. Jadi kata Sayyidina Ummu Sulaim, kata Abu Talhah, lampu kami sedang rusak, tak bisa hidup. Jadi tujuannya supaya jangan nampak makanan tadi. Kemudian kedua, tujuan tadi itu tu supaya jangan nampak makanan yang ada di hadapan Abu Talhah. Abu Talhah aku cuma piring kosong saja. Jadi piring kosong, karena kalau dibagi lagi tak ada lagi untuk tamu. Piring kosong di hadapan dia, kemudian piring tamu tadi yang berisi. Maka sengaja matikan lampu. Kalau dihidupkan lampu, segenlah tamu makan. Tuan rumahnya piringnya kosong. Ya Allah ya Karim, tak ada di kita perangai sahabat yang macam ini.
Tak ada. Isarnya sahabat tak ada di kita. Piring kosong. Makan. Sengaja mati lampu. Makan. Dah selesai makan. Diambil piring tadi. Dibawalah ke belakang. Kata Anas bin Malik. Padahal ayahku tidak makan malam itu. Dan di hadapannya ada piring yang kosong. Tidak ada isi makanan. Ini yang disebut dengan isar. Dalam kajian tasawuf ni namanya isar. Bolehkah ini? Boleh dalam hal sosial. Tapi tak boleh dalam hal yang lain. Al-isar. Isar ni lebih mendahulukan orang ketimbang kita. Boleh dalam sosial. Tapi bukan dalam ibadah. Ya, kalau umpamanya dalam sosial, orang belum makan, kita belum makan. Ada makanan kita, berikan kepada orang. Boleh dan itu afdal. Isar. Tapi dalam ibadah tak boleh isar. Saf di depan kosong. Kita berbahasa-basi je kawan. Silakan masuk, kata kita kepada kawan. Kita sama-sama di belakang dengan kawan. Ada di hadapan kosong. Silakan, ayo isi ni. Nah, tu isar dalam ibadah tak boleh. Tak boleh. Jadi jangan dipersilahkan kawan untuk mengisi saf yang kosong di depan. Tu bukan isar namanya itu. Tu rugi kita namanya itu. Ya. Di depan kita ni ada kosong. Kita saf di sini. Sini dah penuh. Di depan ada 01. Pas pula ada kita di situ. Jangan kita berbahasa-basi dengan kawan. Langsung saja kita mengisinya. Begitu. Al-isar fil ibadah itu yang lebih dianjurkan. Ya, tidak dibolehkan al-isar di dalam ibadah. Tapi dalam sosial boleh. Maka namanya isar. Jadi lebih mendahulukan hajat orang ketimbang hajat kita. Gitu. Pernah bapak-bapak ibu-ibu menghidangkan orang. Awak lu makanlah ya. Awak agen ke orang. Pernah tak? Tak, kena ada di awak. Itu ada di sahabat Nabi SAW. Wa Abu Talha li Ummi Sulaim. Jadi menikah, kemudian lahir anak namanya Abdullah, kemudian lahirlah anak berikutnya daripada Abu Talha. Qad sami'tu, kata Abu Talha, aku mendengar ada suara aku mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaifan, kecil dan lemah. Itu tanda Nabi apa? Fihi ju'. Nabi itu tanda lapar. Imam tadi solat, Nabi rendah suaranya. Itu tanda Nabi lapar. Ya, macam mana nak mengangkat suara, perut tak berisi, tak ada tenaga. Nah, itu tanda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lapar. Ya, kalau ada pula imam yang agak lembek suaranya, faham aja lah bapak je ibu. Itu tanda lalitak pulanya tu. Ya, mungkin honornya len di bayu, mungkinlah 2 bulan bayu. Ya. Tapi ya ini bukan disengaja. Kalau ada disengaja, ini bukan disengaja. Nabi lemah suara tadi itu tak disengaja. Rasul memang lemah, memang nak mengangkat suara tu tak sanggup. Gitu. Kadang bagi pengurus dipaksa juga. Apa tu nak acuk terlambik macam mana? Ingat-ingat pula lah. Lah sampai masanya honornya tapi belum dibayarkan lagi ya. Dia kan manusia juga. Arifu fil ju', tanda lapar. Lita. Gitu. Ya, kadang pengurus masjid ni tuntutannya banyak pula. Mesti harus hadir begini, harus apa, sampai doa-doa atau agak panjang sikit apa-apa. Tapi honornya cok terlambat apa boleh caranya. Sampai 2 bulan, 3 bulan belum juga lagi. Supaya ya, apalagi kalau yang digaji oleh Pemda, pemerintah, itu luar biasa itu. Sampai hamba pun di WA dek kawan itu. Alun dia buya katanya. Tunggu lu bertanya ke biro umum lu kata. Itu risiko. Memang tak ada sebagus uang yang dikelola oleh masjid. Uang kelola masjid, uang masyarakat kelola masjid. Jadi selesai, ni imam pun sampai masa waktu bulannya, ni garim sampai waktu bulannya, ni. Sampai kelola 2 bulan, 3 bulan tak masuk ke ya, anak dia sekolah, dia nak beli susu anaknya, ya kan itulah. Tapi alhamdulillah semenjak, tapi memang tergantung kepada pimpinan juga kita tengok. Teman tergantung kepada pemerintahnya. Kalau dia tegas, dipanggilnya yang bersangkutan itu, pokoknya saya tak mau tahu. Pokoknya setiap bulan harus kau cairkan. Ini ustaz ni, ni gini ni, insya-Allah jalan itu. Tetapi kalau tidak dikawal seperti itu tak jalannya. Faqala fahal indaki syai', pulanglah Abu Talha. Disampaikan Abu Talha kepada istrinya, aku dengar tadi solat Rasulullah dah lemah suara beliau. Itu tanda Nabi tak makan ju', Nabi lapar itu. Fahal fi indaka syai'? Ada tak sesuatu yang bisa kita hidangkan untuk Rasulullah? Faqalat na'am, ya ada.
Ada. Memang tadi itulah. Pokoknya tidak pernah menyampaikan tak ada Ummu Sulaim kepada sang suami Abu Talha. Ada. Fakhrajat aqrasa min syairin. Kemudian ada, dikeluarkanlah potongan-potongan roti. Memang orang Arab itulah bedanya dengan kita ya. Kita makanan tidak bisa kita simpan kan. Nasi tidak bisa disimpan, basi. Orang Arab roti bisa disimpan. Umpamanya makan cuma separuh lagi bisa mereka simpan. Masih awet, besok masih bisa dimakan, 2 hari lagi bisa dimakan. Potongan-potongan roti kemudian diambil, diberikan, ditengokkan, inilah yang ada untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak apa-apa, ulang balik, diolahlah balik, diulang olah, dah bagus dia, kemudian dimasukkan ke dalam tempatnya, wadahnya, kemudian dimasukkanlah oleh Sayyidina Abu Talha ke dalam bajunya, maksudnya jubah besar, masukkan. Thumma arsalatni ila Rasulillah. Kemudian ketika itu dicarilah Anas bin Malik. Cari Anas bin Malik ni, anak ni. Anas bin Malik, sampaikanlah, ya Unais, ini berikan kepada Rasulullah untuk Nabi makan. Thumma arsalani, kata Anas bin Malik, fa zahabtu fa wajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid wa ma'ahu nas. Aku mencari Rasulullah dan aku dapati Rasulullah sedang duduk dan bersamanya orang ramai. Faqal fakumtu, dan aku pun berdiri. Nampak Anas bin Malik berdiri di dekat pintu tu, langsung Nabi connect. Apa kata Rasulullah ke Anas bin Malik? Arsalaka Abu Talha? Engkau diutus Abu Talha datang ke sini? Kata Anas bin Malik, iya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ali ta'amin? Untuk makankah? Kata Anas bin Malik, qultu na'am. Iya ya Rasulullah. Langsung Nabi sampaikan ke sahabat, kumu ni, ayo kita berdiri, kita datang ke rumah Abu Talha. Kan gitu kan. Borek je kerajanya bang. Fantalaktu baina aidihim. Aku perhatikan orang ramai, kata Anas bin Malik. Aku tadi disuruh cuma ngantar makanan ini. Rupanya Nabi menengok Anas bin Malik tu langsung, ya, dari jauh tadi tu, engkau diutus oleh Abu Talha, kata Nabi ke Anas bin Malik. Biasa Nabi dengan Anas bin Malik sama seperti ayah dan anak, pembantu. Iya ya Rasulullah. Ali ta'amin, untuk makan? Iya ya Rasulullah. Ayo kita berdiri ke rumah Abu Talha. Tak ada lagi, kata Sayyidina Anas bin Malik, aku pun mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Nabi dulu sampai ke rumah, aku lebih dahulu sampai ke rumah. Fa akhbartuhu, aku sampaikan ke ayahku Abu Talha, ke apak tiriku, aku sampaikan bahawa Nabi datang dengan rombongan yang ramai di masjid. Faqala Abu Talha, jadi kata Abu Talha kepada Ummu Sulaim, ni hadis ni sahih ni, Bukhari Muslim. Ya Ummu Sulaim, Abu Talha, Ummu Sulaim, qad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Nabi datang bersama orang ramai. Walaysa indana ma yut'imuhum. Tidak adakah makanan yang lebih lagi yang bisa dimakan oleh orang ramai itu? Tak ada nak? Apakah makanan roti yang tadi itu aja ya? Tak ada makanan ini. Faqalat, jawaban Ummu Sulaim, ya mungkin dia tidak ada oleh jawaban Ummu Sulaim, Allahu wa rasuluhu a'lam. Itulah jawaban yang tafsir itu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul sajalah mengetahui lagi. Berarti tanda memang tak ada lagi makanan ini. Allahu wa rasuluhu a'lam. Fantalaqa Abu Talha hatta laqiya Rasulullah. Orang tambah dokek je ke rumah, hati lah risau apa cara. Orang tambah dokek je falaqiya. Langsung Abu Talha mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala Rasulullah. Langsung menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi yang masuk pertama kali hatta dakhala ke rumahnya Abu Talha. Faqala Rasulullah SAW, halumi ma'indaki ya Ummu Sulaim. Apa yang ada? Coba tengokkan ke saya, kata Rasulullah. Ditengokkanlah potongan roti tadi, apa roti yang lah baru diolah tadi, dari potongan tadi ditengokkan. Jadi apa? Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa futtat fa athara alaihi Ummu Sulaim uqatun fa adamathu. Dia disuruh oleskan sedikit mentega. Ada mentega? Ada. Oleskan ya, seperti mentega atau seperti keju begitulah. Oleskan, kata begini Nabi di atas roti tadi. Kemudian apa? Sya'yakul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'zan li asyara. Panggil 10 dulu, kata Rasulullah. Dimau 10 masuk ke dalam. Fa'adzina lahum fa'akalu hatta syabi'u. Yang 10 orang tadi pun makan sampai kenyang. Thumma kharaju, keluar 10. Kemudian kata Nabi, i'zan asyara. Nabi masih di dalam, panggil 10 lagi, kata Nabi. Masuk lagi 10.
Orang semasjid tadi bawa apa yang begitu ni. Orang semasjid. Fa'adzina lahum, makan, wa syaba'u, mereka kenyang. Allahu akbar. Kemudian keluar 10 tadi, panggil lagi hatta sab'una rajulan aw thamanun, sampai 7 rombongan dan 8 rombongan, berarti 70 dan atau 80 orang. Hadis muttafaqun alaih di dalam sahih Bukhari, sahih Muslim. Jadi inti hadisnya apa? Nabi kita tuh pernah tak makan. Nabi kita pernah lapar. Saking laparnya Rasulullah, mengangkat suara pun tak bisa untuk jadi imam. Mengangkat suara pun untuk solat tak kuat lagi karena lapar. Macam mana nak mengangkat suara? Dan hikmahnya lagi, bahawa sahabat itu orangnya yang sangat tinggi sosialnya. Tidak ingin dia saja yang kenyang, dia ingin orang lain juga ikut kenyang. Dia tak ingin dia saja yang makan, orang lain pun ingin ikut makan. Maka ada yang menjamin makanan itu, itulah sahabat yang bernama Abu Talha. Jadi faqakalu 10 fa ila 8 rajul thumma akala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah selesai yang ini, makan yang 7 rombongan ni, tak ada lagi yang nak masuk, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, wa ahlul bait wa taraka su'ra. Barulah Nabi makan dengan keluarganya Sayyidina Abu Talha, Anas bin Malik dengan anak juga, dengan Abdullah, dengan Ummu Sulaim. Kemudian itulah yang paling kami sukai. Kenapa? Dapat keberkahan makan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.